Ya Bapa, biarlah Engkau mengaruniakan bagi kami hati yang lembut ketika boleh mendengar Engkau berfirman. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengaruniakan hati yang siap untuk dikoreksi dan hati yang mau berubah dari hal yang Tuhan boleh singkapkan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang firman-Mu berkuasa seperti pedang bermata dua yang bisa menerobos sampai kedalaman jiwa kami. Kadang kami tidak bisa mengenal hati kami sendiri, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh menolong, sehingga dari apa yang Tuhan akan singkapkan, Engkau juga kiranya akan menolong kami untuk boleh meninggalkan apa yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang hina terbatas ini menyerahkan diri kepada Engkau, supaya Tuhan yang akan memakai dia di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, di mana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia."
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Di pasal 15 ini sebenarnya Tuhan mengangkat 3 perumpamaan. Ceritanya mirip semuanya. Nah, kenapa Tuhan mengangkat 3 cerita perumpamaan? Ini sebenarnya untuk menjawab daripada sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita melihat ayat 1 dari pasal 15 ini, saya akan baca sampai ayat 3. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi ini untuk menjawab sungut-sungut daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut kepada Yesus? Mereka tadi situasinya adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk dengarkan Dia. Ya. Jadi ini yang terjadi. Para pemungut cukai ini orang yang memang ditolak, orang-orang berdosa berarti ini adalah perempuan-perempuan yang tidak beres secara moral begitu ya. Ini yang biasanya datang kepada Yesus untuk dengarkan Yesus. Iya. Nah, akhirnya pemungut cukai dan ahli-ahli Taurat ini sungut-sungut. Kenapa diterima orang kayak gini? Orang kayak gini kan harusnya disingkirkan. Apalagi seperti Yesus loh, gitu ya. Jadi mereka juga mengakui sebenarnya Yesus ini benar. Yang membuat mereka nggak suka dengan Yesus ini kayak mana? Seringkali hatinya tertuduh dan itu mempermalukan rasanya. Seperti dipermalukan rasanya, padahal Tuhan bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk dia bertobat dari hatinya yang sedemikian. Maka dia bilang, ngapain orang-orang kayak gini diterima? Harusnya orang-orang seperti ini kan ditolak. Gitu. Maka Yesus mengangkat 3 perumpamaan. Pertama, Yesus menceritakan perumpamaan yang 100 ekor domba yang dimiliki oleh seorang gembala, 1 ekor hilang. Ya, 1 di antara 100. Yesus bilang, siapa di antara kamu kalau punya 100 ekor domba, hilang 1 lalu nggak cari? Iya. Secara umum para gembala di Israel pada waktu itu mereka akan cari 1 yang hilang itu, meninggalkan 99 yang udah aman. Iya. Di sini kita melihat bagi Yesus 1 jiwa itu mahal. 1:100 gitu ya. Perbandingannya ini kan jauh sekali ya. Iya. Dan yang 99 ini masih ada peluang beranak bercucu kan gitu ya. Ngapain capek-capek kalau untuk ini seperti itu. Apalagi ini memang domba yang paling mahal, paling nakal gitu kali ya. Tetapi dibilang apa? Siapa di antara kamu kalau hilang 1 dombanya nggak dia cari? Ini menunjukkan bahwa apa? Kenapa Tuhan menunjukkan 1 bilangan di antara 1000? Bagi Yesus 1 jiwa itu mahal. Iya. Karena Yesus bilang 1 jiwa manusia bagi dia lebih mahal daripada seluruh dunia. Terbalik sama kita ya. Sama kita mana yang lebih mahal? Dunia lebih mahal daripada 1 orang jiwa gitu. Bagi Yesus tidak. Lalu Yesus mengangkat perumpamaan lagi tentang 10 dinar. 10 dinar ini sebenarnya nilainya nggak begitu tinggi. 1 dinar itu adalah gaji 1 hari. Nggak mahal. 10 dinar itu cuma gaji 10 hari. Ini kemungkinan perempuannya adalah miskin gitu ya. Tapi dinar ini adalah hiasan bagi kepala seorang wanita. Ini biasanya adalah mahar yang diberikan oleh suaminya ketika dia dipinang.
Berarti apa? Harganya tidak mahal tapi nilainya penting. Kenapa? Karena ini punya nilai sejarah. Yang ngasih ini siapa? Suaminya sebagai mahar. Dan dikatakan tadi 10 dinar. Berarti sama ini semua nilainya. 1 dinar sampai 10 ini sama nilainya. Maka di hadapan Tuhan manusia itu nilainya sama. Kita kadang kalau menilai orang itu menjadi ukurannya apa? Apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Tetapi bagi Tuhan nilai manusia itu sama, yaitu apa? Mahal dan berharga. Spesial dan penting. Maka mengapa tadi dicari satu yang hilang itu? Yesus, gembala itu dikatakan pergi, lalu cari sampai kapan? Sampai batas yang ditentukan, tidak. Dibilang tadi dia pergi cari sampai dapat. Lalu dibilang setelah dapat dia bersuka cita dan dia cerita sama tetangga-tetangganya. Inilah yang menjadi sukacita di surga, dikatakan ketika ada satu orang yang bertobat, malaikat-malaikat di surga bersuka cita melebihi daripada orang-orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi melebihi dari orang yang sudah dibenarkan. Ketika satu orang bertobat itu membawa sorak-sorai di sorga. Lalu tadi dikatakan 10 dinar hilang 1. Satu cuman gaji 1 hari. Tapi bagi perempuan ini dinar 1 ini nilainya penting. Karena apa? Ini hadiah dari suaminya. Maka apa dikatakan? Dia nyalakan pelita, lalu dia sapu-sapu, lalu apa? Untuk menemukan. Maka di sini tadi kita lihat endingnya sama ya. Lalu ketika dia dapat, dia bersuka cita, dia cerita sama tetangga-tetangganya. Dan dikatakan lagi bahwa malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai karena pertobatan satu orang ini. Di sini kita lihat, 1 jiwa bagi Tuhan mahal. Dan bagaimana tadi cerita tentang dinar ini berbicara soal ketekunan dan keseriusan, ketelitian dan ketidakbosanan daripada perempuan ini dalam mencari dinar itu. Saya kemarin punya dikasih sepatu ya. Iya. Sepatu ini nyaman kali bagi saya. Saya taruh di mobil gereja pas acara pemakaman Bapak Sri Gunting ya. Lalu rupanya jatuh. Ada sepatu saya yang lain, yang kegunaannya sama. Tapi hatiku terus kepada sepatu itu, sampai saya tanya Joshua, saya tanya Rima, di mana kalian buat sepatuku itu? Enggak tahu Kak, yang kami lihat cuma 1. Jadi kan, karena ada lagi yang mau dikerjakan, saya bilang sama Kak Tio, kita harus balik lagi ke Jambur Bukit Permai. Ngapain? Cari sepatu. Kita udah dari kuburan loh ini. Iya Kak Tio, singgah lagi lah kita di sana cari sepatu itu. Akhirnya kami pergi ke Jambur Bukit Permai. Saya senang dapat sepatu ini. Lalu saya cerita sama artinya adik-adik di rumah ini, saya cerita. Betapa saya senang dapat sepatu ini. Pernah juga saya kehilangan jam tangan, ini juga artinya pemberian orang gitu ya. Jadi saya cari udah dari lantai atas sampai lantai bawah. Enggak dapat. Cari lagi dari lantai bawah sampai lantai atas. Tempatnya sama semua saya cari. Ini menunjukkan apa? 3 kali kalau nggak salah saya cari. Lantai 1, lantai 1, 2, 1, gitu-gitu sampai 3 kali. Menunjukkan apa? Ketelitian, ketekunan di dalam mencari. Kenapa? Ini punya nilai. Iya. Maka bagi Tuhan, 1 jiwa itu mahal. Dan dikatakan dia tadi pergi cari dengan tekun dan teliti. Ya bukan, makanya kan lama-lama kita hidup ini kan. Iya kan? Coba 30 tahun Tuhan menunggu, apa enggak bosan? Kalau untuk ukuran manusia. Ya kan? Ada jangan-jangan 80 tahun masih dicari Tuhan sampai sekarang. Kenapa?
Kalau kita hitung-hitung 5 tahun itu bukankah waktu yang lama bagi kita. Tetapi kita udah berapa tahun hidup? Iya. Apakah kita juga adalah orang yang belum ditemukan Tuhan dan masih dicari sampai sekarang? Nah, di sini diangkat Yesus yang kita baca ini tadi adalah perumpamaan yang ketiga. Dikatakan tadi di sini seorang bapak punya 2 anak. Dua-dua laki-laki. Anak yang bungsu tadi dibilang dia minta harta warisan sama bapaknya. Ini adalah tindakan yang dipandang sebenarnya sangat jahat pada zaman Yesus ini dan sebelumnya. Ini tindakan yang sangat jahat. Ini lebih jahat daripada tindakan seorang pemungut cukai. Ini lebih tidak manusiawi daripada perempuan yang dipandang amoral ini. Kenapa? Karena anak yang dibesar-besarkan pengen sekali dia bapaknya ini cepat mati. Terlalu lama dia rasa pembagian harta, maka dia minta lebih awal. Berarti ini adalah keinginan anak, kok lama kali bapakku ini mati. Ini sama kebudayaan timur kita rata-rata ya. Bahwa apa? Pembagian harta itu kan biasanya setelah orang tua mati kan? Iya, setelah orang tua mati pada umumnya. Jadi kalau ada anak dan hampir tidak ada kasus seperti ini. Kalaupun ada, bisa dibilang ini kasus yang luar biasa. Tapi Tuhan angkat kasus yang paling luar biasa ini. Yaitu apa? Anak yang begini jahatnya terhadap orang tuanya. Yaitu tadi dibilang apa? Bagilah harta yang bagianku itu untukku, Pak. Oh, ini kasarnya, lama kali bapak mati, udahlah sekarang aja. Dan apa? Aku bosan dalam lindungan bapak. Aku bosan di bawah ketiak bapak. Aku mau menjalani hidupku menurut caraku dan kehendakku. Ini ibaratnya dia bilang apa? Bapak, aku nggak mau. Hartamu itu aku ingin. Aturanmu aku nggak suka. Tetapi hartamu itu aku harapkan. Oh, ini kan ngeri ya. Maka biasanya pada zaman ini dan sebelumnya kalau ada anak model kayak gini, itu kalau dia melarikan diri nggak akan bisa lagi pulang kampung. Masyarakat akan demon untuk anak yang kayak gini. Maka nggak ada harapan untuk pulang untuk anak kayak gini. Karena ini dipandang jahat. Ketika dia minta harta itu saja sudah jahat. Lalu beberapa hari dia jual, lebih jahat lagi. Yang lebih jahat lagi, dia pergi jauh, cari kota yang jauh. Supaya apa? Tidak ada peluang untuk dia bisa ketemu sama bapaknya lagi. Ini berarti apa? Dia betul-betul mau merdeka, mau bebas dari semua yang berbicara soal bapaknya. Apalagi dari soal apa ya, gosip-gosip gitu ya. Kan dia menghindar dari gosip-gosip. Jadi dia nggak cari desa tetangga. Nanti kunjungan pesta masih dengar, oh ini anak yang durhaka itu. Kan dia masih dengar. Jadi pergi sejauh-jauhnya sehingga apa? Rumor tentang dia sama sekali nggak sampai ke telinganya. Iya. Maka dikatakan tadi apa? Habis kemudian uang itu. Karena dipoya-poyakan, anak bungsu dia bisa ngapain? Ini kan menunjukkan masih remaja ya. Dia belum ngerti untuk mengusahakan uang ini lebih panjang. Yang dia tahu cuma menghabiskan. Ya, akhirnya apa? Habis. Kemudian setelah habis dikatakan apa? Muncul kelaparan, bencana kelaparan di negeri itu. Iya, mungkin dia datangi kawan-kawannya masa lalu. Singgahinya, teman-temannya. Tetapi apa? Nggak ada lagi yang terima dia satupun. Kan dulu kita sama nak gitu ya. Kau kasihlah aku numpang sebulan di rumahmu. Nggak ada lagi yang kenal. Memang firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal ya. Kalau orang kaya banyak teman walaupun mulutnya kadang-kadang nggak beres-beres sekali. Tetapi banyak kawannya. Tapi kalau orang miskin, kadang-kadang hidup benar pun dia nggak ada temannya. Karena kan ukuran dunia seperti ini. Nggak ada lagi teman. Ketika nggak ada apa-apa. Jadi
Di manakah teman tadi? Ketika ada pada kita, ketika nggak ada apa-apa yang bisa diharapkan pada kita, nggak ada itu. Jadi di sini pun tadi begitu. Akhirnya dia bekerja pada seorang majikan. Dikatakan tadi dia disuruh untuk beternak babi. Ini adalah keadaan yang sudah sangat parah. Karena bagi orang Yahudi ini hal yang haram. Kadang-kadang mereka lebih memilih lapar daripada memakan babi. Apalagi nasi babi. Ya. Tetapi ini keadaannya luar biasa parahnya. Sampai-sampai dia mau makan nasi babi itu. Tapi itu pun tidak dikasih sama orang-orang itu. Disinilah kita melihat apa jadinya hidup anak ini tadi ketika dia menjauhi bapaknya, ketika dia mau keluar dari aturan bapaknya. Keadaannya tadi sudah dipastikan, yaitu apa? Penderitaan yang pasti datang. Maka di sini tadi kita melihat ya, inilah keberadaan orang kalau di luar daripada Tuhan, gak akan mungkin dia makin senang. Enggak mungkin. Makin menderita iya. Baru-baru ini kan Elon Musk itu kan kita tahu semua ya. Dia adalah yang terkaya saat ini di seluruh dunia. Bukan salah satu. Dia adalah satu-satunya yang terkaya saat ini di seluruh dunia. Baru-baru ini dia membuat satu unggahan di media sosialnya. Dia bilang apa? Sampai sekarang aku belum menemukan kebahagiaan. Banyak komentar, ada yang setuju, ada yang juga protes seperti itu ya. Tetapi dia sendiri berkata, orang terkaya saat ini, dia bilang, sampai sekarang aku belum mendapatkan kebahagiaan. Firman Tuhan sudah berbicara, di luar Tuhan gak akan mungkin orang bahagia. Di luar Tuhan gak akan mungkin orang makin senang, gak ada. Tuhan angkatkan tadi peristiwa ini. Iya, keadaannya makin buruk. Tetapi kita melihat tadi di sini ya, ketika sampai mau makan nasi babi itu pun dia tidak dikasih. Baru dibilang tadi di sini ayat 17, ia menyadari keadaannya. Maka Elon Musk tadi ada orang bilang gini, berarti Bapak perlu pendekatan secara spiritual. Nah, atau artinya dia bilang perlu juga melakukan sosial yang lebih mendarat lagi ke orang-orang seperti itu, saran-saran orang lain gitu ya. Dan di sini tadi dia udah sadar, saya nggak tahu bapak ini setelah dia sadar belum menemukan kebahagiaan, apakah dia berhenti di situ atau kemudian dia mencari di manakah kebahagiaan itu. Belum ada jawabannya untuk dia dan dia masih hidup. Bapak Ibu bisa lihat tulisannya. Dan di sini anak yang bungsu ini berkata apa? Ia menyadari keadaannya. Ini hal yang sudah baik walaupun belum baik keadaan. Sadar akan keadaan. Iya, betapa banyak orang belum sadar akan keadaannya. Belum sadar akan penderitaan yang dia alami ini. Adalah sebagai karena apa? Nggak ada Tuhan di situ, nggak bersama Tuhan dia. Karena dia menjauhi Tuhan, karena dia meninggalkan Tuhan. Ada orang karena memang Tuhan tidak ada di situ. Ada orang memang belum ada Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang memang meninggalkan Tuhan. Nah di sini tadi dikatakan ia menyadari keadaannya. Lalu dia ingat rumah bapaknya, dia toleh ke belakang. Rumah bapakku, hamba-hambanya itu, orang-orang upahannya, makan berlimpah-limpah. Aku di sini kelaparan. Berarti apa? Dia udah mulai melihat bapaknya itu rupanya baik. Bapaknya itu sungguh baik. Kenapa? Perhatian kepada hamba itu ada. Dan makanannya berlimpah-limpah, bapak itu baik. Lalu setelah dia sadar apa dia bilang dalam hatinya? Aku akan bangkit dan pergi. Muncul tekad dalam hati. Aku akan bangkit
untuk menjumpai Bapakku dan aku akan mengaku dosaku. Muncul satu tekad. Karena kenapa muncul tekadnya? Karena dia mengingat rumah bapaknya tadi, orang upahan itu pun makan berlimpah-limpah. Berarti bapaknya tadi adalah orang yang penuh kasih. Hanya selama ini dia tidak lihat. Iya. Terus dikatakan setelah dia punya tekad untuk mau pergi kembali ke bapaknya, lalu dibilang, maka bangkitlah ia. Dia pergi untuk menjumpai bapaknya. Tapi dikatakan masih jauh dia, bapaknya lihat, lalu muncul belas kasihan dari bapaknya ini. Dan bapaknya ini lari. Apa yang Yesus angkatkan ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dari dunia, dari orang-orang umumnya akan lakukan terhadap orang sejahat ini. Tetapi Yesus katakan apa? Bahwa dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Anak yang seperti ini tadi kalau orang dunia katakan ini harus disingkirkan. Ini harus diusir. Tetapi tindakan Bapak ini menutupi atau mengcover ataupun melindungi ataupun dia menjadi benteng atas tindakan-tindakan masyarakat yang yang brutal yang akan bisa dia terima. Dia layak sebenarnya mendapatkan penolakan masyarakat. Dia layak sebenarnya untuk dilempari sampai mati. Dia layak untuk tidak masuk lagi ke kampung. Dia layak untuk itu semua. Tetapi bapaknya ini bertindak di luar daripada apa yang manusia lakukan. Dia apa tadi katanya? Dia lari. Ini menunjukkan pada zaman ini dan sebelumnya bagi seorang bapak-bapak itu, karena kan dulu baju rata-rata kayak daster ya. Jadi jalan itu pun menunjukkan suatu kewibawaan seseorang. Kalau lari itu menghinakan dirinya sendiri. Jadi nggak akan ada bapak-bapak yang mau lari. Tetapi apa yang dilakukan bapak ini adalah di luar dari apa yang manusia lakukan pada umumnya. Dia lari, dia nggak peduli dengan dia dihina, dia nggak peduli dengan harga dirinya, dia nggak peduli dengan apa kata orang. Tetapi apa yang menggerakkan dia lari sehingga harga dirinya semua rontok? Belas kasihan kepada anak itu. Maka bukankah ini yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus pertahankan lagi untuk kita? Gak ada. Ketika dia turun saja menjadi manusia, setan itu berani kan mencobai dia. Padahal ini kan Allah kan. Kenapa setan berani cobai Yesus? Karena Yesus datang dalam keberadaan manusia. Yang satu sisi dari segi tingkatan itu seperti kalau dalam keberadaannya manusia ya, itu kan lebih rendah daripada setan. Maka dibilang untuk sementara waktu di dalam kitab Ibrani, dia lebih rendah daripada malaikat. Bagaimana Yesus ketika menjadi manusia dia sudah merendahkan dirinya. Itu sudah mempermalukan dirinya di hadapan malaikat. Terlebih ketika dia memberi dirinya taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Dia ditelanjangi, dihinakan. Tidak ada kematian yang lebih sadis dan lebih malu dan yang lebih tidak bermoral itu selain kematian di atas kayu salib. Karena itu dianggap adalah kematian orang yang dikutuk Tuhan. Itu disematkan kepada Yesus. Tidak ada yang tidak dia tanggalkan. Semuanya dia tanggalkan demi apa? Menjangkau kita karena dia penuh belas kasihan. Adakah kasih seperti ini? Siapa yang rela? Kadang-kadang orang tua pun kalau udah anaknya berkali-kali melakukan kejahatan ada. Malah dia bilang, aku malu beranakkan kau, dia bilang.
Tetapi Tuhan tadi, bagaimana Dia mau datang dan menjangkau kita. Maka dikatakan tadi di sini, Ia berbelas kasihan, lalu Ia berlari dan mencium anak itu. Tindakan Bapa ini adalah benteng bagi si anak dari perlakuan-perlakuan buruk yang bisa dia terima dari orang luar. Jadi apa yang Bapak ini buat, ini langsung mengcover dia dari semua ancaman yang di luar ini. Masyarakat bisa datang bawa batu, masyarakat bisa datang untuk menghina, masyarakat bisa datang untuk mengusir. Tetapi apa yang Bapak ini buat, dia lari, dia peluk. Berarti apa? Sebelum orang-orang lihat, Bapak ini udah dilihat duluan. Maka apa dia duluan lari, peluk dan cium. Siapa lagi yang berani? Kalau Bapak sendiri pun udah buat kayak gini, tetangga gak bisa lagi. Maka sebenarnya apa? Tidak ada perlindungan yang sebenarnya sejati dan aman di luar dari Tuhan. Hepeng ini sebentarnya dan terbatas. Diri ini pun sebentar dan terbatas. Kekuatan ini orang muda banyak hari ini merasa, gak perlu aku Tuhan. Merasa apa? Ya datang ke gereja itu, ya cuman cari jodoh, bukan cari Tuhan. Iya, nggak merasa perlu Tuhan, nggak merasa perlu serius bertuhan. Karena apa? Aku bisa kok, akalku ini, pikiranku ini. Iya. Syukur-syukur nanti kalau sampai lansia, di lansia nanti sadar. Kalau mati sebelum lansia, mati dalam kemudaan ini mau apa? Apa yang akan mengcover? Di manakah kita bisa terlindung? Di manakah rasa aman itu sesungguhnya ada? Di manakah tenang itu sesungguhnya dapat? Itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Enggak ada tenang, enggak ada rasa aman. Enggak ada rasa terlindung itu di luar Tuhan. Enggak ada. Maka ini tadi yang Bapak ini lakukan, bukankah ini yang Yesus kerjakan? Maka ketika Sakeus itu pengen kenal Yesus, dia rela lari dan manjat pohon, itu gak ada harga diri lagi yang dia pertahankan. Maka sampai-sampai Yesus berkata, aku harus numpang ke rumahmu. Untuk hati yang kayak gini, Tuhan gak akan pernah lewatkan. Kenapa? Dia sendiri tak pertahankan harga dirinya. Betapa banyak orang mempertahankan harga diri untuk apa datang kepada Tuhan. Iya, seringkali itu dalam konseling atau PA pribadi gitu kan. Gak mau terbuka, gak mau jujur. Apa yang di situ? Harga diri. Makanya apa? Dia sendiri tahu, tapi karena gak ada kejujuran, gak ada penyembuhan. Sakeus gak ada yang dia pertahankan. Maka Tuhan bilang, aku harus numpang di rumahmu. Maka di sini tadi kita melihat ya, Yesus bilang kepada hambanya, ambil anak lembu tambun, sembelih dia, mari kita makan dan bersukaria. Ambil baju, jubah, kenakan kepadanya. Ambil cincin, pakaikan ke jarinya. Ambil sepatu, taruhkan ke kakinya. Ini menggambarkan apa? Tidak ada yang tersisa yang Tuhan tidak beri untuk mengembalikan status anak ini kepada keberadaannya. Maka sebenarnya di manakah kita mendapat status yang mulia dan bernilai? Itu hanya di dalam Tuhan. Selama kita tidak di dalam Tuhan, kita sendiri pun menuduh hati kita ini kita gak berharga. Kita sendiri pun menilai diri kita ini gak bernilai, gak ada harga. Tapi di manakah pengembalian status itu? Bukankah status manusia adalah makhluk yang paling mulia? Ini hanya akan kita dapatkan di dalam Kristus. Iya. Maka apa Yesus katakan lewat perumpamaan ini? Anak sejahat ini yang dunia tolak, tapi Tuhan gak akan pernah tolak ketika dia datang dalam pertobatan.
Sebenarnya sebelum anak ini mengeluarkan kata-kata untuk minta ampun, Tuhan udah duluan lihat hatinya. Dia balik itu aja bapaknya udah tahu. Dia balik aja belum ngomong, bapaknya udah tahu. Ini balik arah berarti apa? Udah sadar. Maka apa? Bapaknya bersikap seperti ini. Maka sebelum pun kata-kata keluar, tapi begitu hati ini sungguh mau berbalik kepada Tuhan segenap hati, Tuhan itunya duluan menganugerahkan belas kasihan. Tuhan itunya duluan melimpahkan kemurahan. Tuhan gak pernah tolak orang-orang yang sungguh datang di dalam pertobatan. Maka Tuhan angkat 3 perumpamaan ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan dia tadi dikatakan dia pergi, cari sampai dapat, dan itulah sukacitanya. Tetapi kalau kita lihat anak bungsu ini tadi, ketika dia dengar ada pesta, ada nyanyian, tari-tarian, belum sampai dia di rumah, dia tanya hamba, apa itu, ngapain itu? Oh, adikmu udah pulang. Lalu bapakmu sambut dengan pesta, dengan memotong lembu tambun. Abangnya ini marah. Anakmu udah jahat, begitu pulang kau pestakan. Dia bilang anakmu. Tetapi bapaknya bilang, itu adikmu. Bagi orang Yahudi, harusnya yang bertanggung jawab kepada adik-adik itu anak nomor 1. Itu mirip kayak kita orang Batak. Jadi ketika anak nomor 1 itu disekolahkan berjuang, harapan orang tua ini nanti akan memperjuangkan anaknya ke depan. Maka ini yang dilakukan. Harusnya dia yang bertanggung jawab untuk adiknya, dia cari adiknya. Tetapi justru abangnya ini bukan. Adiknya pulang malah dia marah-marah. Kenapa? Dia menganggap dirinya lebih benar. Dan dia bilang, selama ini aku sama bapak, aku gak pernah dikasih kambing untuk berpesta dengan temanku. Bapaknya bilang, kau dekatku nakku. Apa yang kupunya punyamu. Berarti apa? Dia dekat secara fisik dengan Bapa, tapi hatinya juga enggak pernah dengan Bapa. Kemuliaannya juga di situ. Disinilah Tuhan angkatkan orang Farisi dan ahli Taurat ini, ibadah itu hanya legalitas. Ibadah itu hanya formalitas. Namun hati mereka bukan Bapa. Apa yang di dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat? Merasa diri benar dan sombong. Dia merasa benar dibandingkan adiknya. Dia sombong karena apa? Keberadaan adiknya. Maka Tuhan sangat menentang jiwa yang sombong dan juga merasa diri benar. Itu bisa secara fisik ikut di dalam seluruh ibadah, tapi secara hati jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena dia merasa benar. Siapa rupanya yang gak perlu terus dibenarkan? Siapa rupanya yang gak perlu terus untuk dibaharui? Kita membutuhkan pertobatan demi pertobatan terus di hadapan Tuhan. Awal kita bertobat ketika kita sadar sebagai orang berdosa, itu titik awal. Kita dibenarkan secara status, tapi secara fakta kita perlu terus dibaharui. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat merasa mereka sudah cukup benar. Karena apa? Semua kegiatan-kegiatan rohani yang sudah dilakukan, maka mereka menghina, menghakimi. Tadi bersungut-sungut ya. Iya. Maka sebenarnya yang di sini disoroti oleh Tuhan apa? Tuhan bilang yang kuperlukan itu belas kasihan, bukan korban persembahan. Yang Tuhan inginkan ibadah itu adalah ibadah yang menghasilkan belas kasihan. Ibadah yang menghasilkan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau. Bukan ibadah yang akhirnya membawa aku lebih baik, aku lebih benar, aku lebih rajin. Bukan itu. Dan yang Tuhan inginkan tadi adalah apa? Belas kasih, kepedulian kepada orang yang terhilang. Bukan seperti ini. Iya.
Tuhan menginginkan hatinya itu ada pada kita. Kalau kita memang orang yang sudah Tuhan selamatkan. Ini nanti mertua pun gak terterima. Dituntut dia padahal masih hidup dalam dosa. Saudara gak terterima. Padahal dia masih diperbudak dosa, masih mati. Seperti domba memang harus pergi cari untuk ditemukan. Harus diperjuangkan. Seperti Dinar tadi. Walaupun ada seperti anak ini, enggak dicari pun bisa pulang. Tetapi kalau seperti domba dan Dinar, yaitu mati secara rohani. Ini kalau enggak pergi dan dicari enggak bisa. Tapi adakah jiwa seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini pada kita? Yaitu jiwa merasa diri benar. Jiwa merasa ia benar dari orang lain. Yaitu jiwa kesombongan itu. Sehingga apa? Menghakimi. Sehingga apa? Bersungut-sungut. Iya. Sehingga apa? Merendahkan orang. Yang Tuhan mau adalah belas kasihan. Iya. Jadi sebenarnya siapakah Tuhan kita tadi? Dialah Bapa ini tadi. Yang sebenarnya dia berlimpah dengan kasih. Maka siapapun datang kepada dia dalam pertobatan, enggak pernah dia tolak. Ini anak lo dibilang. Anak yang pernah ninggalkan dia. Lalu hidup semena-mena, hidup sangat jauh dan melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Tapi dikatakan, begitu dia pulang, Bapak enggak tolak. Tapi malah apa? Bapak rangkul, Bapak cium. Bapak kembalikan dan pulihkan dia pada statusnya. Tadi kan udah terhina dia kan? Udah terhina. Jadi apa yang Allah mau? Siapakah Allah kita tadi? Dialah Allah yang penuh belas kasihan. Dialah Allah yang penuh dengan kemurahan. Lalu apa yang Tuhan mau dari diri kita? Orang-orang yang sudah dia tebus, yang dia inginkan adalah apa? Supaya ada belas kasihan. Jikalau ada jiwa seperti ahli Taurat ini dan orang Farisi, yaitu sombong dan merasa diri benar, inilah yang perlu kita datang kepada Tuhan. Dari mana nanti kita datang? Dari mana kita tahu kita sombong dan merasa diri benar? Ketika kita merendahkan orang, disitulah. Iya. Maka Tuhan izinkan bermacam-macam model orang ada di sekitar kita. Dari model yang paling buruk sampai yang ada baiknya. Tuhan izinkan semua model itu ada di sekitar kita. Ini semua sebenarnya cermin-cermin yang Tuhan berikan supaya kita bisa membaca hati kita ini sebenarnya kayak mana. Apakah kita hanya bisa menerima orang-orang yang seperti kita inginkan? Iya, betapa banyak suami-suami gak bisa mengampuni istrinya sampai sekarang. Betapa banyak istri-istri tak bisa mengampuni suaminya sampai sekarang. Betapa banyak orang tua yang gak bisa menerima mertuanya sampai sekarang. Dan betapa banyak anak-anak yang gak bisa menerima orang tuanya sampai sekarang. Dengan alasan-alasan apa? Aku sakit, aku tersakiti. Adakah lebih pahit daripada bapak ini tadi? Tidak ada yang lebih pahit melebihi tindakan kita kepada Tuhan. Jadi kalau terhadap sikap kita yang sedemikian pun Tuhan rela mati untuk membenarkan kita, untuk selamatkan kita, untuk mengampuni kita. Adakah syarat-syarat yang kita buat terhadap orang-orang di sekitar kita? Yesus bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini yang Tuhan mau. Adakah akhirnya kita bilang, aku udah bosan cerita Tuhan di kantorku ini. Aku udah bosan berdoa untuk orang-orang di kantorku ini. Kenapa? Karena beberapa kali aku buat ibadah di sini, aku makin dicibir. Aku makin dicuekin. Oh, udahlah biar aja. Berarti apa? Harga diri kita di situ yang kita rasa dipertaruhkan. Iya, saya senang ya kemarin Gifty, waktu dia usia kelas 2, dia bilang sama mamanya, Ma, teman-temanku itu
ngomongnya kotor-kotor, terus kasar-kasar. Ayo kita berdoa anakku untuk teman-teman ini. Jadi dia sama mamanya ini berdoa untuk teman-temannya ini. Untuk supaya Tuhan kasihani gitu ya. Karena mereka kasar-kasar dan cakap kotor terus. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Bisa Tuhan buat ada Natal di mana yang benar itu diberitakan di sana. Waktu itu pertemuan Natal diundang ibu-ibu. Mama Gifty sebenarnya udah malas untuk datang. Tapi dibilang Bapak Gifty udah lama kan diumumkan tadi orang tua datang hadirlah. Lalu ketika dia hadir, guru agama bilang gini, siapa di antara Bapak Ibu yang punya pendeta untuk dia bisa khotbah di sini? Akhirnya apa? Kita bisa masuk ke sekolah itu untuk menceritakan firman Tuhan. Apa yang bisa saya lihat ini? Dari doa seorang anak kecil yang usia kelas 2 SD. Dia punya hati terbeban untuk temannya yang kasar dan berkata kotor. Dia bukan justru memarahi atau menghakimi mereka, tapi ada belas kasihannya supaya teman-temannya itu boleh dijangkau oleh Tuhan. Anak kelas 2 SD. Saya waktu itu, iya ya, inilah hasil doa anak ini. Iya. Apakah doa pun kita pelit karena kita nggak punya belas kasihan? Doa aja udah pelit, konon yang lain gitu ya. Konon lagi cerita uang korban, konon lagi cerita waktu korban. Konon lagi kalau udah dimarahi, elan aja. Ya kan, kalau doa pun sudah tidak ada. Di mana Tuhan menempatkan kita, Tuhan mau ada belas kasihan kita. Kalaupun kita sebagai guru, kalau kita ada di kantor, kalau kita ada di tetangga, ini yang Tuhan inginkan. Keberadaan kita adalah apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itulah yang akan mendatangkan sorak-sorai di sorga melebihi katanya tadi ya. Daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sebenarnya kalau enggak tambah di sini orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ibaratnya sukacita di sorga itu enggak tambah. Enggak tambah. Maka kalau sukacita di sorga tambah, itu akan menjadi sukacita kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Engkau mengangkat 3 perumpamaan ini. Menggambarkan tidak kasih seperti Engkau Tuhan yang begitu murni. Tidak ada kasih yang seperti Engkau yang begitu dalam. Tidak ada kasih yang sedemikian panjang, yang penuh dengan kesabaran. Tidak ada kasih yang seperti ini, yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kami beroleh keselamatan, untuk kami boleh diuntungkan. Tidak ada yang Kau pertahankan Tuhan, untuk kami boleh diangkat kepada status yang mulia yang dari awal yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ketika pun ada anak-anak-Mu meninggalkan Engkau dan hidup di dalam kejahatan, tapi begitu dia menyadari keadaannya dan boleh menoleh lagi belas kasihan-Mu dan memilih untuk pulang, Tuhan, Engkau terlebih dahulu berlari dan merangkul. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang nyata kasih-Mu yang Kau tunjukkan di dalam Kristus. Selidikilah hati kami Tuhan. Adakah jiwa seperti ahli Taurat ini dalam diri kami? Yaitu kesombongan itu. Yaitu merasa diri benar itu. Sehingga kami tidak bisa menerima kelemahan orang, padahal kami sendiri banyak kelemahan. Sehingga kami tidak bisa menerima kekurangan orang, padahal kami sendiri banyak kekurangan. Kami tidak bisa mengampuni orang, padahal kami sendiri mendapatkan pengampunan dari Engkau dengan limpahnya. Tuhan, selidikilah hati kami. Adakah jiwa seperti ini? Dan ampunilah kami Tuhan. Untuk jiwa kesombongan itu.
untuk jiwa merasa diri benar itu, sehingga kami bersungut-sungut, sehingga kami merendahkan, sehingga kami ngata-ngatain orang, sehingga kami menghakimi orang. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami. Berikanlah hati berbelas kasihan itu. Berilah kami hati kerendahan hati itu Tuhan, supaya sungguh itu menjadi bagian kami. Dan berilah hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami pernah menghakimi orang ini terlalu jahat untuk Tuhan ampuni. Orang ini terlalu gelap untuk kepadanya Injil diberitakan. Ampuni kami Tuhan. Kami pun gelap dahulu. Kami pun jahat dahulu. Tetapi bagi kami juga, berita kabar baik itu Engkau sampaikan. Tuhan tolong kami. Bangkitkanlah kami Tuhan Jumat ini. Supaya sungguh-sungguh ada hati kami terbeban untuk mereka yang akan binasa selama-lamanya itu. Supaya ada hati kami juga untuk merangkul saudara-saudara kami yang mungkin sedang keluar dari jalur yang Engkau inginkan. Supaya lahir belas kasih dan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang hadir dan memberkati kami dari awal sampai selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin, selamat pagi untuk kita semua. Selamat beribadah.